Oke, fungsi polinomial dari kelompok 4. Polinomial atau suku banyak adalah pernyataan aljabar yang terdiri dari beberapa suku dengan variabel berpangkat. Bentuk umum polinomial adalah seperti yang ada di gambar ini. Dan bisa dibaca oleh keterangannya itu X itu variabel, N itu derajat, AN min 1 sampai A1 itu koefisien, A0 atau konstanta, ANXN itu suku utama. Derajat polinomial menentukan namanya. Derajat 1 itu monomial. Derajat 2 disebut binomial, derajat 3 disebut trinomial, dan seterusnya. Nilai polinomial dapat ditentukan dengan mensubstitusi nilai tertentu ke variabel X. Nilai Px untuk X sama dengan A ditulis sebagai PA. Ada dua metode untuk menentukan nilai polinomial, ada metode substitusi sama metode sintetik atau Horner. Metode substitusi digunakan untuk mencari nilai polinomial dengan menggantikan variabel X dengan nilai tertentu. Misalnya untuk polinomial X itu 2x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 kurang 18. Kita mencari nilai X sama dengan 5. Yang berarti itu langkah-langkahnya pertama itu ganti X dengan 5. Jadi F5 sama dengan 2 kali 5 pangkat 3 tambah 4 kali 5 pangkat 2 kurang 18. Jadi hasilnya di sini F5 adalah 332. Kemudian metode Horner adalah metode untuk menentukan nilai polinomial dengan lebih efisien. Misalkan kita memiliki polinomial fx sama dengan ax pangkat 3 tambah bx tambah cx tambah d. Kita ingin menentukan nilai fh. Kita bisa di sini contohnya tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial sesuai dengan cara yang ada di gambar. Kita masuk kedua, fungsi parabola. Fungsi parabola termasuk fungsi non-linear yang berupa fungsi berbentuk atau pangkat 2. Bentuk umum fungsi parabola itu Y sama dengan Fx sama dengan Ax pangkat 2 tambah Bx tambah C. Di mana Y sama dengan variabel yang terkait, X itu variabel bebas, A, B, C itu konstanta. Fungsi kuadrat bisa berbentuk bentuk satu tuh seperti fungsi kurva Y sama dengan Fx sama dengan Ax pangkat 2 tambah Bx tambah C. Itu untuk kurva parabola vertikal, atau bentuk 2 itu X sama dengan Fy sama dengan AY pangkat 2 tambah BY tambah C. Itu untuk kurva parabola horizontal. Seperti yang digambar ini bentuk 1 itu kurva parabola vertikal dan bentuk 2 itu kurva parabola horizontal. Menggambar parabola. Di dalam menggambar parabola kita menentukan beberapa karakteristik parabola. Satu arah dan jumlah titik potong dengan sumbu X. Bentuk parabola memiliki ciri khusus yang dapat diketahui dari nilai A dan D dan persamaan parabola. Suatu persamaan parabola Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Jika nilai A positif berarti parabola tersebut menghadap ke atas. Jika negatif berarti parabola menghadap ke bawah. Dengan catatan fungsi parabola tidak dapat memiliki nilai A sama dengan 0. Nilai D atau definit suatu parabola dihitung dengan rumus D sama dengan P pangkat 2 kurang 4AC. Pertama, jika D positif, berarti parabola tersebut memotong sumbu X dan artinya memiliki akar persamaan sebanyak 2.
Jika D bernilai 0, berarti parabola tersebut hanya menyentuh sumbu X yang artinya memiliki akar persamaan sebanyak 1. Terus jika D bernilai negatif, berarti parabola tersebut tidak memotong dan menyentuh sumbu X yang berarti tidak memiliki akar persamaan sama sekali. 2. Titik potong terhadap sumbu X. Kita perlu menghitung titik potong parabola terhadap sumbu X dengan rumus yang tertera di gambar ini. Terus ketiga, titik potong sumbu Y. Di sini juga kita perlu mengetahui titik potong sumbu Y agar dapat menjadi panduan menggambar parabola dengan lebih teliti. Yang keempat, titik ekstrim. Titik ekstrim parabola I, Y, J adalah rumusan yang min B per A2, B pangkat 2 kurang 4 C per min 4A. Kita masuk menentukan persamaan parabola. Di sini kita dapat menentukan jika diketahui 3 titik yang dilewati persamaan tersebut. Dikarenakan terdapat 3 parameter yang akan ditentukan pada persamaan tersebut, yaitu A, B, dan C. Sebagai ilustrasi, jika kita mengetahui parabola melalui titik 1,16, min 1,12, dan 2,15, maka tentukan persamaan parabola tersebut. Pertama, kita masukkan semua titik tersebut dalam persamaan Y. Yang pertama 16 sama dengan A tambah B tambah C. Yang B 12 sama dengan A kurang B tambah C. Yang ke 15 sama dengan 4A tambah 2B tambah C. Terus dari ketiga persamaan tersebut dapat kita lakukan eliminasi atau substitusi. Pada modul ini eliminasi yaitu persamaan A dan B. Yang A dan B itu yang bernilai B jadi sama dengan 2. Dan persamaan A dan C itu jika nilai B sama dengan 2 berarti A-nya sama dengan min 1. Karena A dan B sudah diketahui, maka kita dapat menentukan nilai C dengan memasukkan nilai A dan B pada persamaan A. Jadi sehingga nilai C dapat sama dengan 15. Sehingga persamaan parabola adalah Y sama dengan min 1 kali X pangkat 2 tambah 2X tambah 15. Sama dengan min X pangkat 2 tambah 2X tambah 15. Karena A sama dengan 0, karena A kurang dari 0, maka kurva parabola terbuka ke atas titik ekstrim minimum. Yang seperti tertera di gambar berdasarkan kurva permintaan di atas, tampak bahwa fungsi Y sama dengan X pangkat 2 kurang 7X tambah 12. Berlaku untuk interval jumlah permintaan 0 kurang dari X kurang dari 3 dan harga permintaan 0 kurang dari Y kurang dari 12. Atau fungsi permintaan atau di atas dinyatakan dengan P sama dengan Q pangkat 2 kurang 7Q tambah 12 untuk 0 kurang dari Q, 0 Q kurang dari sama dengan 3 dan 0 kurang dari P dan P kurang dari sama dengan 12. Fungsi penawaran. Diketahui sejenis fungsi penawaran adalah Y sama dengan X pangkat 2 tambah 3X tambah Y, di mana Y sama dengan harga P dan X sama dengan kuantitasi atau Q. Gambarkan kurvanya. Di sini bisa kita lihat X sama dengan 0, yang harga Y sama dengan 2. Itu untuk substitusi Y. Terus ini substitusi X itu Y sama dengan 0, yang berarti X pangkat 2 tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Maka di sini dapat kita lihat di D-nya sama dengan D sama dengan D sama dengan 9 kurang 4 kali 1, 2 sama dengan 1.
kurang D lebih dari 0. Maka terdapat dua tipot dengan SBX, yaitu X pangkat 2 tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Yang bisa di ini jadi X tambah 1 kali X tambah 2 sama dengan 0. X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan 2. Karena A kurang lebih dari 0, maka kurva parabola terbuka ke atas. Titik ekstrem minimumnya seperti yang ada di gambar. Nah, ini untuk gambarnya, kurvanya, dan ini pengertiannya. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi jika ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, atau P atau Q, D sama dengan Q5. Harga yang tercipta pada keseimbangan pasar merupakan harga keseimbangan. Diketahui fungsi permintaan dari fungsi dan diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran sejenis barang adalah D dan S ini bisa dilihat dan tentukan keseimbangan pasar dan gambarkan kurvanya. Jawabannya itu pada keseimbangan pasar berlaku QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, sehingga keseimbangan pasar dapat diselesaikan dengan substitusi. Mungkin bisa dilihat di sini perjalanan penariannya. Jangan mensubstitusi nilai X sama dengan 1 hasilnya, sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 1 pangkat 2 tambah 3 tambah 3 kali 1 tambah 2 sama dengan 6. Jadi keseimbangan pasar tercapai pada E 1,6. Dan ini gambar kurvanya. Sekian aja itu tentang fungsi parabola dan polinomial. Terima kasih.